Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Latif. Saya mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Adapun tugas kali ini yaitu tugas bahasa Indonesia yang berkaitan tentang materi diksi. Jadi, apa sih sebenarnya diksi itu? Diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya untuk menyampaikan gagasan sehingga didapatkan efek tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kita juga bisa menyebutnya sebagai pilihan kata pembicara atau penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Atau di sini kita juga bisa menyebutnya sebagai pilihan kata yang digunakan oleh pembicara ataupun penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Selanjutnya adalah fungsi dari diksi. Adapun fungsi dari diksi itu sendiri, yang pertama, dengan diksi akan membuat kata menjadi lebih jelas. Kata tersebut akan menjadi lebih tepat, dan dengan diksi sebuah kata akan menjadi lebih sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, diksi dapat membuat kalimat menjadi lebih indah. Yang ketiga, dengan diksi dapat membuat pembaca lebih memahami dan mendalami apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Dan yang keempat, dengan diksi maka berkomunikasi akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, manfaat dari diksi. Adapun manfaat dari sebuah diksi bagi para pembaca adalah agar para pembaca ataupun pendengar bisa membedakan secara baik mana yang termasuk konotatif, denotatif, antonim, sinonim, kata umum, kata khusus, serta jenis-jenis diksi yang lainnya. Sedangkan bagi para penulis ataupun pembicara, fungsinya yaitu agar penulis ataupun pembicara tersebut lebih mengetahui kata-kata yang dibuatnya sendiri ataupun yang ia ambil dari kutipan orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis diksi. Yang pertama itu jenis diksi berdasarkan maknanya. Di sini ada makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif artinya makna asli, makna asal, atau makna yang sebenarnya dari suatu kalimat ataupun kata. Contohnya, anak itu bertubuh kurus. Di sini kata kurus merupakan suatu kata yang bersifat denotatif karena anak itu pada dasarnya memang bertubuh kurus sesuai dengan kenyataan. Dan yang kedua itu ada makna konotatif. Makna konotatif itu artinya artinya kata atau kalimat yang maknanya tidak sesuai dengan kata atau kalimat itu sendiri. Contoh makna konotatif yaitu ayahnya membanting tulang dari pagi sampai sore untuk menghidupi keluarganya. Di sini kata membanting tulang merupakan kata yang bersifat konotatif yang artinya itu bekerja keras. Selanjutnya, jenis-jenis diksi berdasarkan leksikalnya. Yang termasuk di sini itu diantaranya sinonim, antonim, homonim, homofon, dan homograf. Yang pertama itu sinonim. Sinonim adalah sebuah kata dengan bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau makna yang sama. Sinonim biasanya juga disebut sebagai persamaan kata atau padanan kata. Contohnya itu cantik memiliki arti yang sama dengan ayu, dan mentari memiliki arti yang sama dengan matahari. Yang kedua,
yaitu antonim. Antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Biasanya disebut juga dengan lawan kata. Contohnya itu besar, lawannya kecil, naik, lawannya turun, banyak, lawannya sedikit, dan contoh-contoh lainnya. Yang ketiga adalah homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal atau ejaan yang sama namun dengan makna yang berbeda. Contohnya itu seperti bisa. Kita biasa mendengar kata bisa. Salah satunya itu aku pasti bisa melakukannya. Di sini kata bisa itu berarti kita mampu, dan di contoh yang lain itu bisa dapat berarti racun. Misal, ular itu berbisa. Kata bisa di sini merujuk pada kata racun. Yang keempat adalah homofon. Homofon adalah kata yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda, namun memiliki lafal atau penyebutan yang sama. Contohnya itu Dina menabung di bank. Yang kedua contohnya adalah Bang Rifki adalah kakak Rizka. Pada kalimat pertama, kata bank itu merajuk pada tempat. Jika dieja, maka akan menjadi B, A, N, K. Dan pada kalimat yang kedua, kata bank itu merajuk pada arti saudara. Jika dieja akan menjadi B, A, N, G. Yang kelima itu homograf. Homograf adalah kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda namun memiliki ejaan yang sama. Contohnya itu kata serang. Jika dibuat kalimat maka bisa menjadi Dina dan keluarganya tinggal di kota Serang. Dan kalimat yang kedua, kerajaan Majapahit diserang oleh kerajaan Bali. Pada kalimat yang pertama, kata serang itu merajuk pada nama kota. Sedangkan pada kalimat yang kedua, kata serang itu merajuk pada kata kerja, yaitu diserang. Selanjutnya yang termasuk dari diksi ini itu ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili kata yang lain atau kata yang bersifat umum. Contohnya itu Dina membeli buah-buahan. Di sini kata buah-buahan itu memiliki makna yang luas. Bisa apel, bisa anggur, dan bermacam-macam buah yang lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang memiliki makna yang lebih sempit dan terliput dalam makna dari satu kata umum. Contohnya yaitu Dina membeli jeruk. Di sini kata jeruk itu sudah merajuk kepada satu buah saja. Makanya disebut kata khusus. Jika dikatakan Dina membeli buah, maka kata buah itu dapat diartikan luas karena ada banyak macam-macam buah di dunia ini. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.